Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 24 Maret berjudul Apa yang salah dengan menunda-nunda? Ayat intinya diambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Mari kita dengarkan penjelasannya. Waspadalah terhadap menunda-nunda. Jangan lengah membuang dosa-dosamu, serta mencari kesucian hati melalui Kristus. Di dalam hal seperti inilah, ribuan orang telah tersesat dan menemui kebinasaannya untuk selama-lamanya. Saya tidak akan beberkan di sini betapa singkat dan tak tentu hidup ini. Tetapi ada satu bahaya yang mengerikan, satu bahaya yang tidak begitu difahami, menunda-nunda menyerah pada bisikan roh Allah, memilih hidup di dalam dosa. Inilah penundaan yang sesungguhnya itu. Dosa, betapapun kecilnya kita anggap, jika selalu dilakukan, akhirnya akan membinasakan jiwa. Apa yang belum kita taklukkan akan menaklukkan kita dan akan mendatangkan kebinasaan atas diri kita sendiri. Adam dan Hawa meyakinkan diri mereka sendiri bahwa di dalam perkara kecil seperti memakan buah pohon larangan itu tidak akan mendatangkan akibat yang mengerikan seperti yang pernah dikatakan oleh Allah. Tetapi perkara kecil ini adalah pelanggaran atas hukum Allah yang tak dapat diubah. Itulah yang memisahkan manusia dari Allah, lalu membuka pintu banjir kematian serta malapetaka atas dunia kita ini. Abad demi abad telah bangkit dari dunia ini ratapan yang tidak kunjung putus, dan semua makhluk menanggung akibat pendurhakaan manusia. Surga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan melawan Allah. Bukit Golgota merupakan tugu peringatan dari pengorbanan yang menakjubkan, yang mengharuskan grafirat atas pelanggaran terhadap hukum ilahi. Janganlah kita anggap dosa sebagai perkara kecil. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian, atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri, yaitu mengeraskan hati, melemahkan kemauan, mematikan pengertian, bukan saja membuat Anda kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan roh suci Allah yang lemah lembut. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, meski hanya satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan yang penuh dosa, jika terus-menerus dilakukan dan ditimang-timang, akan merusakkan semua kuasa Injil. Tiap-tiap perbuatan jahat yang dimanjakan memperkuat jiwa tidak senang terhadap Allah. Orang yang menunjukkan kelakuan yang tak beriman atau pendirian yang sama sekali tidak peduli akan kebenaran ilahi akan menuai apa yang ditanamnya sendiri. Di dalam Alkitab tidak ada satu amaran yang lebih menakutkan melawan bermain-main dengan kejahatan daripada ucapan orang yang bijaksana Salomo, bahwa orang berdosa tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Dicatat dalam Amsal 5 ayat 22. Kebahagiaan sejati, halaman 35 dan 36. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini,
kami diingatkan tentang bahayanya menunda-nunda. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami boleh belajar untuk tidak menganggap remeh dosa yang kecil. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh lebih peka akan dosa-dosa kekurangan-kekurangan yang kami sering lakukan, sehingga kami tidak perlu melakukannya lagi, dan hari demi hari kami semakin baik, dan tidak menunda-nunda apa yang dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.